Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa sekalian, bertemu lagi dengan saya dalam mata kuliah Entrepreneurship di pertemuan 2, yaitu masih membahas tentang karakter wirausaha sukses. Masih berkaitan dengan mimpi, pengaruh mimpi. Kali ini kita akan membahas beberapa motivasi yang bisa diberikan kepada kita semua mengenai impian. Oke, para mahasiswa sekalian, motivasi untuk meraih impian. Impian adalah ambisi ya dari dalam diri manusia yang menjadi penggerak untuk maju. Impian ini merupakan hasrat atau keinginan yang akan menggerakkan manusia untuk mewujudkan. Seperti yang kita ketahui, dunia ini bertumbuh dengan peradaban yang lebih tinggi ya, dan teknologi yang lebih hebat. Itu semuanya berkat dari impian-impian orang-orang yang besar. Orang-orang besar itu adalah para pemimpi. Orang-orang yang tidak mempunyai impian, mahasiswa sekalian, adalah seperti orang yang naik angkot, jurusan kemana saja, sehingga waktu hidup orang yang tidak memiliki impian sangat tidak efektif karena tidak mempunyai tujuan ya. Orang yang tidak memiliki impian memiliki hasrat atau kegigihan yang mudah sekali pudar, sehingga mereka dengan mudah mengubah impian mereka menjadi sangat sederhana. Padahal impian yang besar mempunyai kekuatan yang besar pula. Orang-orang yang berhasil mencatat nama dalam sejarah rata-rata mempunyai ciri khas, yaitu selalu mampu memperbarui impian mereka. Impian merupakan sumber motivasi. Impian akan mempengaruhi pikiran bawah sadar seseorang ya. Bahkan impian dapat menjamin keberhasilan karena senantiasa menjadi sumber motivasi hingga mencapai tujuan atau menggapai tujuan untuk yang selanjutnya. Dorongan motivasi itulah yang akan menggerakkan tubuh dan mengatur strategi yang harus ditempuh. Misalnya, bagaimana mencari informasi dan menjalin komunikasi maupun bekerjasama dengan orang lain. Para mahasiswa, rekan-rekan sekalian, Nelson Mandela sebelum menjadi Presiden Afrika Selatan, ia harus berjuang untuk sebuah impian negara Afrika Selatan. Tujuan beliau adalah agar negara Afrika Selatan ini berdaulat. Untuk itu, ia menghadapi tantangan teramat berat. Impian selalu memotivasi Nelson Mandela untuk tetap berjuang, meskipun ia sendiri harus merelakan sebagian besar waktunya di balik penjara atau teralis besi ya. Impian merupakan sumber semangat bagi Nelson ya, hingga Afrika Selatan benar-benar merdeka. Rekan-rekan mahasiswa, sebenarnya setiap orang itu dapat memperbarui nilai dan menyempurnakan jati diri dengan kekuatan impian. Sehingga jangan takut untuk bermimpi akan hal-hal yang besar.
Sebab impian menimbulkan hasrat yang kuat untuk meraihnya. Impian mampu berperan sebagai sumber motivasi yang membangkitkan ambisi dan optimisme sehingga mampu melampaui semua rintangan dan kesulitan. Oke, para mahasiswa sekalian, selanjutnya yaitu impian menciptakan energi besar untuk berprestasi. Impian menjadikan manusia penuh vitalitas dalam bekerja. Impian itu sendiri sebenarnya merupakan sumber energi menghadapi tantangan yang tidak mudah. Menurut Anais Nin, dia mengatakan bahwa hidup ini mengerut atau berkembang sesuai dengan keteguhan hati seseorang. Saya ulang, hidup ini mengerut atau berkembang sesuai dengan keteguhan hati seseorang. Nah, dari kata-kata Anais Nin tersebut terdapat 4 tips sederhana dalam menjadikan impian sebagai sumber energi kita, yaitu disingkat dengan kata plus, yaitu percaya, loyalitas, ulet, dan sikap mental positif. Rekan-rekan sekalian mahasiswa, rasa percaya menjadikan seseorang pantang menyerah, meskipun mungkin orang lain mengkritik ya, atau menghalangi. Kepercayaan itu juga membentuk kesadaran bahwa manusia diciptakan di dunia ini sebagai pemenang. Tips yang kedua adalah loyalitas atau fokus. Jadi plus PL ya. L-nya adalah loyalitas atau fokus. Dalam arti kita harus loyal atau fokus untuk merealisasikan impian, untuk mendapatkan daya dorong yang luar biasa. Maka tentukan pula target waktu. Yang ketiga, tips yang ketiga adalah PLU, U-nya itu adalah ulet. Ulet itu artinya tekun ya, gigih. Jadi sebuah impian menjadikan seseorang bekerja lebih lama dan keras. Sedangkan tips yang keempat adalah sikap mental positif. Seseorang yang mempunyai impian memahami bahwa keberhasilan memerlukan pengorbanan, kerja keras dan komitmen, waktu serta dukungan dari orang lain. Oleh sebab itu, rekan-rekan mahasiswa sekalian, mereka itu selalu bersemangat mengembangkan kemampuan tanpa henti dan mencapai kemajuan terus-menerus hingga tanpa batas. Impian yang sudah menjadi napas kehidupan merupakan daya dorong yang luar biasa. Berikutnya yaitu impian menjadikan kehidupan manusia lebih mudah dijalani. Rekan-rekan mahasiswa, impian menjadikan manusia lebih kuat menghadapi segala rintangan dan tantangan. Sebab impian dapat menimbulkan kemauan keras untuk merealisasikannya. Para pencipta puisi Belanda atau Dutch Poets Society mengatakan, nothing is difficult to those who have the will. Tidak ada sesuatu pun yang sulit selama masih ada kemauan. Jadi, kunci kebahagiaan adalah mempunyai impian. Sedangkan kunci kesuksesan itu sendiri adalah mewujudkan impian.
rekan-rekan mahasiswa sekalian, George Lucas mengatakan bahwa dreams are extremely important. You can not do it unless you imagine it. Impian sangatlah penting. Kau tidak akan dapat melakukan apa-apa sebelum kau membayangkannya. Jadi, rekan-rekan mahasiswa sekalian, kesimpulannya adalah jangan takut memimpikan sesuatu, jadikan impian tersebut sebagai nafas kehidupan. Sebab impian yang kuat justru menjadikan perjuangan yang berat saat menggapainya sebagai sarana latihan mengoptimalkan kekuatan yang lain. Misalnya kekuatan emosi, fisik maupun rohani. Mahasiswa sekalian, yang selanjutnya adalah ada sebuah konsep yang bisa kita cermati. Konsepnya bagus sekali nih. Ada konsep yang namanya be, do, have. Konsep be, do, have ini adalah suatu konsep yang terdapat dalam buku karangan Max Pictor ya, Hansen dan Robert G. Allen dalam bukunya yaitu One Minute Millionaire, yang judulnya itu ya, One Minute Millionaire, karangan Max Pictor Hansen dan Robert G. Allen. Dalam konsep ini sangat unik ya. Konsep ini bukan diawali dari kerja atau do menuju miliarder, tetapi konsep ini diawali oleh menjadi atau be. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah pikirkan Anda, kita semua ingin menjadi apa. Hal ini, kata-kata tersebut sejalan ya dengan konsep dasar manajemen. Konsep dasar manajemen yang seperti kita ketahui bahwa think what you do and do what you think. Setelah Anda sudah mengetahuinya, maka lakukanlah hal atau do yang diperlukan untuk menuju be, menjadi apa yang Anda inginkan. Nah, rekan-rekan mahasiswa sekalian, posisi be di awal Anda akan mampu menjadikan tindakan Anda lebih efektif. Makanya kata be ini ada di awal, agar Anda atau kita semua mampu menjadikan tindakan Anda lebih efektif. Terlahirlah tindakan efektif jika Anda atau kita semua sudah berpikir bahwa kita sudah menjadi apa yang kita inginkan, maka tindakan akan mengikutinya. Kita pikirkan dulu ya, menjadi apa, maka tindakan akan mengikuti dengan sendirinya. Nah, ketika kita bertanggung jawab penuh atas keputusan kita sendiri, saya ulang ya, ketika kita bertanggung jawab penuh atas keputusan kita, maka have adalah efek samping dari tindakan efektif Anda yang sangat amat mungkin untuk kita dapatkan. Nah, sebagai contoh, ketika seseorang ingin menjadi programmer, maka lakukanlah tindakan yang mendukung menjadi programmer, bukan sebaliknya ya. Ingin menjadi programmer, tapi tindakannya misal tidak mendukung menjadi programmer, misalkan tindakannya malah sekretaris misalkan. Bertolak belakang ya.
antara ingin menjadi apa dengan tindakannya bertolak belakang. Mahasiswa sekalian, belilah alat-alat atau hal-hal yang bisa membantu menjadi programmer tadi. Temui para programmer-programmer, diskusikan dengan mentor atau pembimbing jika ada yang mengalami kesulitan. Lakukanlah dengan teguh dan pantang mengeluh. Maka orang tersebut akan memiliki hasil yang luar biasa berupa berupa pengakuan dan tergantikannya harga yang telah dibayar berupa kerja keras, biaya, dan himpitan pada masa sebelumnya. Maka nanti akan ada hasilnya ya. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, makna be, do, have juga menunjukkan sikap perspektif jangka panjang. Sikap ini berarti bahwa seseorang yang sukses dalam berencana dan bertindak selalu memiliki perspektif jangka panjang. Hindari perspektif jangka pendek ya. Jadi kalau konsep be, do, have ini diterapkan, maka kita akan menjadi seorang yang sukses ya dalam berencana dan bertindak, akan sukses menerapkan konsep be, do, have. Segala keputusan yang dibuat selalu memperhatikan akibatnya bagi masa depan dalam jangka panjang. Tidak ada istilah bagi mereka yang berbunyi bagaimana nanti saja. Jadi nggak akan ada istilah di pikiran kita ya, kata bagaimana nanti saja. Mereka akan lebih berpikir di balik katanya menjadi nanti bagaimana. Perbedaannya sangat jauh nih dua kata ini ya. Bagaimana nanti saja dengan nanti bagaimana. Jadi perubahan perspektif antara bagaimana nanti saja dan nanti bagaimana. Menjadi nanti bagaimana. Rekan-rekan mahasiswa, berpikir jauh ke depan bukan berarti mengkhawatirkan masa depan. Banyak orang yang terlalu jauh malah mengkhawatirkan, terlalu jauh ya memikirkan ke depan malah mengkhawatirkan masa depannya sendiri. Padahal harusnya tidak seperti itu. Berpikir jauh ke depan itu harus menegaskan atau meyakinkan dirinya tentang keberhasilannya masa depan. Tetapi lebih kepada mempersiapkan masa depan, maksudnya begitu. Segala keputusan, rencana dan tindakan akan dipertimbangkan bagaimana dampaknya di masa depan. Apakah keputusan yang kita saat ini akan membawa dampak positif bagi masa depan kita? Apakah rencana kita mendukung visi kita? Apakah tindakan kita akan mempengaruhi masa depan kita? Nah, satu-satunya cara untuk membentuk perspektif jangka panjang ini ialah dengan merumuskan visi Anda pada saat sekarang. Jangan abaikan dengan langkah sukses ini. Jangan takut kita gagal. Lebih baik kita gagal meraih visi yang luar biasa daripada berhasil tidak meraih apapun. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, selanjutnya yaitu impian harus smart. Pernahkah kita mendengar ketika ada sebuah pertanyaan dilontarkan kepada kita atau mahasiswa, apa impian kalian? Lalu mereka berkata, ingin menjadi orang sukses atau ingin membahagiakan orang tua. Sekilas nampak bahwa jawaban kita ini sangat baik ya dan mulia. Namun demikian impian ini sangatlah abstrak ya, dan tidak jelas apa ukuran atau indikator kesuksesan tersebut, sehingga sangat sulit untuk ditentukan bagaimana langkah-langkah untuk mewujudkannya. Dengan kata lain, impian yang abstrak dan tidak jelas ini sangat dimungkinkan hanya akan menjadi mimpi yang sulit untuk diwujudkan.
rekan-rekan mahasiswa, bila mengacu kepada konsep manajemen ya, tentang bagaimana sebuah impian atau tujuan itu seharusnya dirumuskan, maka kita akan merujuk kepada sebuah konsep yang bernama SMART. S-M-A-R-T. Konsep dasar yang harus disadari terlebih dahulu adalah sukses. S, sukses. Sukses itu bukanlah sebuah kebetulan. Konsep dasarnya nih ya, yang harus disadari terlebih dahulu. Sukses itu bukanlah sebuah kebetulan, namun sukses adalah by design. Oleh karena itu, rekan-rekan mahasiswa, impian yang kita buat harus smart atau cerdas. Nah, apakah impian yang smart itu? Impian yang smart adalah impian yang pertama, spesifik. S-nya adalah spesifik. Artinya kita harus jelas mengenai apa yang Anda inginkan. Karena dengan demikian kita akan lebih mudah dalam membuat perencanaan. Dengan demikian, istilah saya memiliki impian menjadi orang sukses diganti dengan misalnya saya memiliki impian untuk menjadi seorang manajer pemasaran di PT X dengan penghasilan Rp-X misal. Atau saya ingin menjadi seorang wirausahawan di bidang X dengan penghasilan sebesar Rp-X dan lain-lainnya. Kemudian konsep SMART yang kedua adalah measurable, M-nya ya. Artinya impian haruslah terukur. Dengan demikian kita akan tahu kapan impian Anda atau kita semua telah tercapai. Jadi harus ada ukurannya atau terukur ya, measurable. Kemudian yang ketiga dari konsep SMART ini adalah A, achievable. Artinya impian Anda harus dapat Anda raih, yaitu impian kita ya harus dapat kita raih. Jadi bikin mimpi yang smart. Salah satunya adalah dengan bahwa pikirkan oleh kita semua bahwa impian yang kita impikan harus dapat kita raih. Jika impian terlalu besar, kita perlu memecah impian itu menjadi impian yang lebih kecil dulu sebagai langkah awal atau bagian dalam pencapaian impian yang besar. Konsep dari SMART yang berikutnya adalah R, realistik. Artinya impian kita harus masuk akal. Rekan mahasiswa, masuk akal dalam artian masuk akal ini biasanya dikaitkan dengan kemampuan atau ketersediaan sumber daya yang dimiliki. Jadi impian yang kita buat harus realistik sesuai dengan kemampuan atau ketersediaan sumber daya yang kita miliki. Konsep selanjutnya adalah dari SMART ini adalah T, yang terakhir ya, time bound. Impian haruslah memiliki garis waktu yang jelas kapan impian tersebut ingin Anda raih. Goal, target. Misalnya, saya memiliki impian mendirikan sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu 10 tahun dari sekarang. Itu konsep impian harus SMART, S-M-A-R-T. Demikian materi dari saya kali ini. Dari konsep-konsep atau motivasi tentang mimpi wirausaha. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait tentang pengertian entrepreneur. Apa itu entrepreneur wirausaha ya. Kita akan bahas pengertian-pengertiannya, kemudian kita akan bahas juga keuntungan dan kerugian wirausaha. Ya, seperti apa keuntungannya, seperti apa kerugian kewirausahaan, kan?
Kemudian ada langkah-langkah nanti memulai wirausaha. Bagaimana langkah-langkah dari awal memulai wirausaha dan seterusnya. Oke. Yang belum absen dulu di sistem. Kemudian ada tugas di sistem, silakan disimak tugasnya. Nanti tugasnya di-upload kembali di sistem yang kampus punya. Terima kasih.